Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ugi Ripaldi dari kelas 4 Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah, salah satu mata kuliah di Ilmu Komunikasi ini, yaitu mata kuliah Komunikasi Massa. Baik, di sini kami diberi tugas UAS, yaitu untuk menceritakan pengalaman kita tentang bacaan, tentang film, tentang berita, ataupun media massa. Di sini saya itu ingin menceritakan pengalaman saya tentang membaca buku yang berjudul The Five People You Meet in Heaven, karya Mitch Albom, atau bisa diartikan sebagai 5 orang yang kamu temui di dalam surga. Buku ini tuh menceritakan kisah tentang seorang lelaki yang bernama Edward, atau biasanya dipanggil itu Eddie. Dia adalah seorang pekerja, seorang penjaga wahana liburan di salah satu tempat liburan di Amerika, yaitu Ruby Pier. Selain penjaga wahana liburan juga, dia adalah dulunya seorang mantan prajurit perang ketika saat itu Amerika melawan Filipina. Jadi dikisahkan lelaki ini tuh berbadan besar, tegap, dada yang bidang, rahang yang besar, dan sedikit maju akibat bekas perang dulu. Kisah ini menceritakan si Eddie ini meninggal, lalu ketemu 5 orang. Nah, ada 5 orang itu, yang pertama ada si orang biru, atau bisa disebut dengan nama Joseph. Dari setiap 5 orang ini, masing-masing itu memberikan pelajaran kepada Eddie, kepada dia. Memberikan pelajaran, pertama ada si orang biru. Nah, si orang biru ini adalah orang yang dulunya hampir menabrak Eddie ketika main baseball di pinggir jalan. Bolanya menggelinding ke pinggir jalan, lalu si orang biru ini terpaksa mengerem ngedadak sehingga dia terbentur dan mengalami kayak kurang darah lah, habis darah. Kenapa sih dia itu bisa disebut orang biru? Jadi dulunya dia itu punya penyakit, semacam penyakit apa ya? Dia tuh banyak berlebihan meminum obat, bahan kimia yang berlebihan pokoknya. Jadi sehingga badannya itu menjadi biru. Dia juga salah satu orang yang dulunya itu bekerja di Ruby Pier sebelum si Eddie ini, karena dia itu lebih tua dari dia. Pelajaran yang dia sampaikan kepada si Eddie itu adalah yang pertama itu bahwa tidak ada kejadian yang terjadi secara acak. Kita semua itu berhubungan, dan kita itu tidak bisa memisahkan satu kehidupan dari kehidupan lain. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari si orang biru ini adalah, orang asing adalah keluarga yang belum kita kenal. Tadi orang pertama. Kemudian ada orang kedua. Orang kedua ini adalah sang Kapten Eddie waktu dia berperang melawan Filipina itu. Sang Kapten ini memberikan pelajaran kepada Eddie, yaitu dia tuh memberi wasiat, pengorbanan adalah bagian dari kehidupan. Dan jika kita mengorbankan sesuatu yang berharga, kita tidak benar-benar atau kita tidak sungguh-sungguh kehilangan itu, tapi kita meneruskan pada orang lain. Itu orang kedua. Dan orang yang ketiga itu adalah seorang wanita, atau bisa disebut yaitu Ruby. Dia itu adalah istri dari pemilik wahana liburan ini. Makanya wahana liburan ini bisa disebut Ruby Pier. Kenapa? Karena diambil dari nama dia, Ruby. Dan pelajaran yang dia beri pada si Eddie ini adalah menyimpan rasa marah adalah racun, katanya. Karena menggerogotimu dari dalam. Kita kira kebencian itu merupakan senjata untuk menyerang orang yang telah menyakiti kita. Tapi kebencian itu adalah pedang bermata dua yang bisa saja melukai kita sendiri juga. Itu orang ketiga. Orang keempat itu ada Margaret, atau
dia itu istri si Edi ini. Dia itu memberi pelajaran pada Edi, memberi pesan bahwa cinta yang hilang tetaplah cinta, hanya bentuknya saja yang berbeda. Romantis bukan? Dan kehidupan harus berakhir, tapi cinta itu tidak. Itu kata Margaret, orang keempat yang dia temui di surga. Dan yang terakhir, orang kelima, yaitu anak kecil yang dulunya ia temui ketika berperang dulu melawan Filipina. Dia tuh ceritanya dia kan membakar gudang-gudang Filipina setelah dia disandra. Dia melihat ada sesosok bayangan dan suara yang memanggil dia. Tapi sang kapten itu tidak boleh dia itu untuk menolong dia karena bahaya katanya. Dia itu anak kecil yang dulunya tidak sengaja terbakar oleh pasukan Amerika yang perang. Oh ya lupa. Si Edi ini orangnya pincang. Dia itu kaki kirinya pincang karena bekas luka tembakan karena sang kapten dulu menghalanginya untuk menyelamatkan si bocah tadi. Si bocah yang kebakaran, bocah Filipina yang bernama Lala. Dia tuh ditembak karena sengaja supaya si Edi ini tidak menerobos masuk ke dalam api untuk menyelamatkan si anak kecil itu. Sebab kalau dia menerobos mungkin dia akan mati, akan meninggal, dan yang menjaga Ruby Pier itu mungkin gak ada yang ngurusin, gak ada yang benerin, gak ada yang ngejaga. Tadilah sedikit cerita tentang buku ini. Tentang buku ini wajib kalian baca teman-teman. Dari buku ini kita bisa saja mendapatkan ada 3 efek. Yang pertama itu efek afektif, kedua kognitif, dan ketiga itu konatif atau behavioral. Efek kognitif atau bisa disebut efek pengetahuan. Kita bisa dapat mengetahui jadi karena kita setelah kita membaca buku ini, yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Kedua, ada efek afektif atau efek perasaan. Selanjutnya ada efek konatif atau efek yang ngaruh ke diri kita. Setelah membaca ini, kegiatan kita, aktivitas kita jadi kayak mengikuti cerita dari buku ini. Efek kognitif yang saya dapat dari buku ini, bahwa kehidupan kita itu mempengaruhi kehidupan berikutnya, dan kehidupan berikutnya itu mempengaruhi kehidupan berikutnya lagi, dan bahwa dunia ini penuh dengan kisah-kisah kehidupan, dan semua kisah kehidupan itu adalah satu. Itu yang saya dapat. Dan kita itu semuanya itu saling berhubungan, semua itu saling berkaitan satu sama lain. Antara kita dan orang asing itu saling berhubungan. Itu efek kognitif. Efek konatif atau efek perasaan yang saya dapat dari bacaan buku ini, yaitu saya merasa sedih karena dalam cerita ini si Edi itu tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah, karena ayahnya itu dulunya sama mantan prajurit juga. Dia selalu mendidik keras, dia selalu marah-marah, dia selalu mentak, bahkan jarang sekali dia ngomong atau ngobrol sama si Edi ini. Yang terakhir itu ada efek konatif. Efek konatif dalam website itu ya mungkin belum ada lah efek konatifnya, karena saya juga baru 1 minggu membaca buku ini dan belum terasa di diri saya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dari saya, Ugi Rivaldi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian wajib baca buku ini.